Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita membahas tentang pertobatan di minggu yang terakhir. Semoga hari ini semakin menguatkan kita di dalam makna atau dari pertobatan itu lebih dalam lagi, lebih memahami dan mencoba mengimpartasikan kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Hari ini sih aku masih rencananya nggak terlalu berat juga, yang ringan-ringan aja gitu ya, karena kemarin kayaknya udah berat gitu. Dan mungkin nggak terlalu lama juga, aku mencoba untuk yang simpel-simpel aja gitu. Di dalam pertobatan itu terkadang kita berpikir kita udah lepas dari dosa, ya, aku pernah bilang. Di dalam pertobatan tuh ternyata tuh ya sama seperti kita manusia biasa aja gitu. Itu waktu aku berumur 40 tahun, aku kesaksian di keluarga muda begini. Besok udah umur 40 nih gitu. Apa yang akan terjadi nih umur ketika besok pas bangun tidur umur 40 gitu. Biasa aja, nggak ada perubahan apa-apa gitu. Tetap aja gitu menjalani hidup seperti biasa. Sama seperti pertobatan. Bukan kita menjadi sesuatu yang kayak kita malaikat lah atau jadi sesuatu yang superhero, enggak gitu. Karena di pertobatan itu sama seperti biasa orang biasa, kita juga ada kelemahan juga, nggak tahan juga, kadang jatuh bangun terhadap godaan. Terus kita juga masih terkena penyakit juga, flu, pilek gitu ada gitu. Emosi juga ada terkadang. Tapi aku tulis di sini kabar baiknya adalah semua kelemahan kita itu bukanlah sebuah dosa dan penghalang kita untuk menerima anugerah dari Tuhan. Kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9. Dan ini sama ketika Saulus menjadi Paulus gitu. Ketika ada pertobatan, Paulus bertobat. Seorang Paulus aja yang udah bertobat itu dia minta sama Tuhan kelemahannya dia secara manusianya, secara dagingnya dia minta sama Tuhan untuk Tuhan ilangin dong ini kalau aku pakai bahasaku ya, tolong Tuhan tolong ilangin ini dong gitu. Aku mau melayani Engkau istilahnya, Tuhan sembuhkan penyakitku. Tapi Tuhan jawabnya seperti itu, dia bilang cukup aja udah kasih karunia aku bagimu. Akhirnya dalam perenungan Paulus dia bisa berkata yaitu justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Kelemahan yang ada pada kita bahkan membuat kita lebih lagi bergantung pada Tuhan. Supaya apa? Sama seperti yang Paulus katakan, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Jadi kelemahan itu ya tetap masih ada. Even Paulus aja loh, seorang Rasul Paulus gitu. Jadi mungkin di sekitar kita banyak orang yang bilang katanya udah bertobat. Itu yang membuat kita biasanya orang-orang yang baru bertobat itu lemah dalam hal itu. Hari ini aku mencoba sharing untuk menguatkan kita semua bahwa di dalam pertobatan tuh masih ada kelemahan gitu. Mengapa orang yang sudah bertobat masih lemah? Nah, ini dia. Ini biasanya senjatanya si iblis nih untuk, katanya udah bertobat gitu kan. Yang satu adalah kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging. Kita buka di Matius 26 ayat 41. Ayat ini kita tahu tentang pergumulan Yesus ketika dia detik-detik mau disalib di Taman Getsemani. Dia bawa ketiga muridnya yang dia kasihi, dia bawa situ, dia berdoa. Di sini Yesus sedang dicobai tentang kedagingannya gitu, tentang ketaatannya kepada Bapa. Yesus merasakan saat itu kedagingannya, tanda kutip
kemanusiaan 100% manusia. Pribadi Yesus pun masih mempunyai rasa ketakutan. Bahkan saking takutnya Yesus, peluhnya bagaikan seperti darah, tetes darah. Itu dia berdoa sambil dia tuh kayak berkeringat tuh memang kayak seperti darah itu keluar itu. Artinya seorang Yesus pun, pribadi Yesus pun takut, masih ada rasa dagingnya. Karena apa? Di sini Yesus dicoba yang aku bilang tadi tentang ketaatannya kepada Bapa. Sama seperti kita juga masih hidup dalam daging. Roh kita memang penurut, rohnya mau yang berbuat baik, tapi kita masih hidup dalam daging. Tapi bedanya Yesus, dia kan nggak pernah jatuh dalam daging atau dalam pencobaan. Perbedaannya itu. Nah, kedua adalah keterbatasan manusia. 1 Korintus 13 ayat 12 kita baca bersama-sama. Orang yang dalam pertobatan juga masih bergumul dalam memahami firman Tuhan. Di sini dibilang memang sekarang aku mengenal secara tidak sempurna. Banyak pengenalan kita akan firman Tuhan bukan salah, maksudnya tidak sempurna, kurang sempurna. Dulu aku ingat ketika aku sidang skripsi, setelah selesai lulus, terus ada wejangan dari penguji. Dia bilang gini, jangan sombong. Kenapa? Karena ilmu yang saat ini kita punya adalah sama seperti kalau kita mencelupkan tangan kita di laut, terus kita tarik lagi, nah itu ada tetesan. Nah itu ilmu kita itu, bahwa ilmu yang masih banyak itu di laut. Sama seperti hikmat Tuhan, kita masih punya keterbatasan manusia. Jadi orang yang sudah bertobat ya masih punya keterbatasan dalam kita memahami firman Tuhan. Nah, hikmat manusia ini memang sangat terbatas kalau aku coba membandingkan dengan hikmat Tuhan yang sangat tidak terbatas gitu, yang luas, yang panjang, yang lebar gitu. Banyak rencana, hikmat dan kebenaran Tuhan yang bisa dimengerti itu nggak banyak gitu. Makanya ada di firman bilang, kalau firman ini ditulis, itu tidak bisa mencangkup, tidak bisa menulis buku ini sedunia ini, sebumi ini, dunia ini nggak bisa menuliskan gitu, karena masih banyak gitu. Jadi ini adalah kelemahan yang kedua, bahwa orang bertobat tuh masih bisa lemah. Yang tiga adalah kelemahan bukan dosa. Ibrani 4 ayat 15. Di sini kelemahan kita bukan dosa, maksudnya aku mau mencoba menguatkan kita. Sama seperti imam besar kita aja gitu. Yesus aja mempunyai kelemahan ya, ada kutip. Karena di sini firman bilang, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Iya, sama dengan kita. Dia juga dicobai. Yesus lapar nggak? Lapar sama seperti kita ketika dia dicobai oleh iblis sedang berpuasa. Apakah Yesus juga ada lemah juga, letih juga? Ada ketika dia dalam penyiksaan, dia disuruh bawa salib, dipikul salib, dia dicambuk. Sakit nggak? Sakit, ada kelemahan. Itu sama seperti kita punya kelemahan. Itu kelemahan kita capek, kita letih, itu lapar istilahnya, itu kelemahan manusia ini kan. Tapi bukan menjadi suatu yang dosa. Tapi kayak lemah, letih, itu capek, itu bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Contohnya begini. Kayak mungkin kita satu hari atau setiap hari kita bergulat dengan aktivitas kita. Dari pagi sampai malam. Kita mungkin bekerja, pulang kerja mungkin ada ibadah lagi, pelayanan gitu di gereja kita masing-masing. Lalu mungkin ada orang yang dia memang khusus baca firman malam. Kalau baca firman pagi enggak ini nih,
nggak fokus, maunya malam. Tapi ketika malam, karena begitu capek letih, Tuhan besok aja deh Tuhan, baca firman-Nya, janji deh, langsung tidur. Besok begitu lagi, terus lagi. Nah, kelemahan itu yang akan menjadi kita menjauhkan dari Tuhan, bahkan akan menjadi lemah kembali. Pertobatan kita ya akhirnya menjadi lemah. Berbeda dengan Yesus, dia punya kelemahan tapi dia nggak pernah berbuat dosa. Perbedaannya itu aja. Lalu selanjutnya, apa hubungannya? Kalau gitu hubungannya dengan pertobatan dan kelemahan apa dong? Kita yang sudah hidup dalam pertobatan tetap ada kelemahan yang aku bilang dari awal tadi. Dan itu ada hubungannya. Ada 3 hal di sini aku tulis: ketergantungan pada Tuhan, proses umur hidup, kesadaran akan dosa. Di Amsal 3 ayat 5 kita mau baca bersama-sama kembali. Ketergantungan kita mengandalkan hikmat Tuhan dalam hal apapun. Saat kita mungkin bekerja, mungkin kuliah, mungkin kita usaha atau apapun dalam pelayanan, baik juga dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan dalam segala hal, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang kita berpikir kayak kemarin Mumu bilang, memilah-milah gitu. Kalau Mumu kan memilah tentang, ini lemah Tuhan, kalau aku nggak bisa nih, kalau yang ini bisa nih gitu loh, yang ini jangan deh Tuhan, gue benar-benar nggak bisa. Tapi kalau ini maksudnya memilah-milah adalah, kalau masalah seperti ini bisa lah, tanpa Tuhan bisa. Ini salah satu contoh bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena kita mengandalkan kekuatan kita gitu, kayak seperti tidak percaya Tuhan. Misalnya untuk masalah apa, misalnya kesehatan, flu, gampang lah flu lah, gak usah doa, ini sih mah Panadol juga langsung, udah gak usah doa gitu sih mah, gak usah doa pakai Tuhan minta kesembuhan, enggak. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena orang sekali lagi, pertobatan itu kita masih dalam ada tergantungan pada Tuhan. Bukannya orang yang bertobat itu nggak bergantung sama Tuhan. Yang kedua, pertobatan itu merupakan proses seumur hidup. Ini sesuatu yang udah berkali-kali dibilang. Dan ini bisa menjadi kelemahan buat kita, karena ini proses seumur hidup. Seumur itu selama kita hidup di dunia. Kan maunya kan hidupnya lama kan? Misalnya maunya umur 70 tahun, 80 tahun. Bayangkan misalnya kalau umur kita sekarang berapa? 30. Berarti kan kalau mau hidup sampai umur 70 tahun ya berarti kan 40 tahun lagi kan. 40 tahun lagi kita berproses itu loh. Nah, kita coba baca di Lukas 9 ayat 23. Di sini dibilang setiap hari memikul salibnya, setiap hari. Di sini kata ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya. Salibnya hanya di sini kita gitu. Salib kita berarti bukan salib Tuhan, salibnya. Setiap hari kita bawa nih, kita pikul salib kita ini selama taruhlah misalnya 40 tahun gitu ya. Kita bawa. Ini proses yang berat ya. Kita memikul salib ya. Lalu kita misalnya kayak kemarin ilustrasinya Yesus yang dia pikul salib ketika dia itu jauhnya aja mungkin nggak sampai puluhan tahun, itu aja berat gitu. Apalagi ini salib kita harus pikul selama puluhan tahun, belasan puluhan tahun, 40 tahun lah misalnya, atau 50 tahun. Semakin kita mau panjang umurnya itu ya, mau hidup panjang, mau umur panjang ya semakin panjang itu salib kita yang kita bawa. Kita bawa salib kita itu, kalau aku tulis di sini, kita harus bawa sampai kemana? Sampai ke bukit Golgota. Sampai kita berkata sama seperti Yesus, sudah selesai. Ini hidup dalam pertobatan adalah proses seumur hidup kita yang terus menerus, karena pertobatan bukan sesuatu yang sekali jadi,
ada proses. Karena di dalam pertobatan yang pertama itu ada proses berubah, terus ada proses penyesalan, dan proses bertumbuh. Bertumbuh itu kalau kita dalami lagi, bertumbuh bukan hanya bertumbuh tapi berbuah. Ada jatuh, ada bangun, ada lemah, ada kuat. Itu ada. Tapi di dalam proses ini yang paling penting adalah di sini membutuhkan kerendahan hati untuk terus kembali kepada Tuhan. Hati yang benar-benar rindu mau kembali kepada Tuhan. Yang ketiga adalah, yang terakhir, kesadaran akan dosa. Kita mau baca di Lukas 51 ayat 31 sampai 32. Yang kesadaran akan dosa, sama seperti kita sadar kalau kita sakit kita butuh dokter, kita datang kepada dokter. Ini adalah mengingatkan kita yang minggu kedua yang aku bilang, kita harus sadar. Kesadaran kita akan dosa terus diperbarui. Ketika kita sadar, kita akan berbalik kepada Tuhan. Proses pertobatan bukannya juga yang aku bilang juga bukan hanya sekali kesadaran, tapi berulang-ulang. Karena kenapa harus berulang-ulang kesadaran? Karena ada proses jatuh. Kita harus tahu, kita harus sadar kalau kita sedang jatuh. Kalau kita sedang jatuh, kita harus bangun. Proses kesadarannya ini, proses ini kesadaran yang harus kita terus perbarui juga. Kita harus sadar kalau kita memang benar-benar butuh Tuhan. Kita nggak bisa sendiri. Jadi aku tulis di sini, kita bertobat, minta ampun dan mencari kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Itu saja firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.